Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Miftahun Niam. Pertanggal 1 Februari tahun 2025, ini para calon jamaah haji masih dagdikduk menunggu apakah dia masuk ke dalam jajaran jamaah haji tahun 2025 di tahun ini atau masuk jamaah cadangan atau bagaimana, itu masih belum diumumkan oleh Kementerian Agama. Sementara ini Kementerian Agama masih mengumumkan tentang haji khususnya dulu, bukan haji reguler. Lalu kapan pengumuman jamaah haji reguler yang urut porsi dan juga cadangan? Masih belum tahu, kita tunggu saja. Sambil menunggu berita tersebut, kita akan membahas pengalaman saya terkait dengan menjadi jamaah haji cadangan di tahun 2024. Bagaimana pengalamannya, bagaimana keuntungannya, dan bagaimana alur ceritanya? Simak terus video berikut ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan klik like, comment, share, subscribe video ini dan channel ini ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda. Siapa tahu mereka lagi membutuhkan informasi terkait dengan jamaah haji cadangan. Oke, kita jelaskan bahwa jamaah haji itu terdiri dari beberapa kategori. Kalau jamaah haji Indonesia itu terbagi dua, ada yang haji reguler dan ada haji khusus. Di tahun ini, tahun 2025, kuota yang diberikan oleh Kementerian Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia itu sebanyak 221.000 jamaah haji. Terbagi jadi dua kategori, haji reguler sebanyak 203.320 jamaah dan juga haji khusus sisanya yaitu 17.680 jamaah. Nah, jadi berbeda kuotanya ya. Yang haji reguler yaitu yang BP-nya sekitar 60 jutaan kemarin yang siap untuk dibayar atau sekitar 55 juta lah ke rata-ratanya. Kemudian untuk yang haji khusus ini dia terdiri dari haji plus dan juga haji furoda, ini yang diselenggarakan oleh pihak swasta yaitu travel-travel. Sementara yang haji reguler itu diselenggarakan oleh pemerintah atas nama Kemenak. Kemudian dari haji reguler dan haji khusus ini ada yang porsinya itu beberapa terkategorikan, yaitu urut porsi yang dia kalau bisa melunasi di tahun ini, maka bisa dipastikan dia akan berangkat tahun ini, insyaallah ta'ala. Kemudian ada jamaah kuota lansia, yaitu sebesar 1% dari kuota yang disediakan, itu dia juga kalau bisa melunasi, maka dia bisa berangkat tahun ini. Kemudian kategori yang ketiga, ini adalah kuota cadangan. Jadi ada sekitar 30% yang dipersiapkan untuk mengisi kekosongan yang urut porsi ataupun lansia tadi yang tidak bisa membayar nanti akan digantikan oleh jamaah cadangan yang sudah dipersiapkan. Di mana jamaah cadangan ini juga membayar dahulu, melunasi BP-nya dulu sebelum dia dinyatakan berangkat atau tidak tahun ini. Nah, di status jamaah haji cadangan ini dia diwajibkan untuk membuat surat pernyataan dari Kemenak, kabupaten atau kota. Surat ini menyatakan bahwa jamaah haji cadangan tidak akan menuntut jika tidak diberangkatkan karena kuota habis. Jadi intinya jamaah haji cadangan ini ya sebagaimana pemain cadangan kalau di sepak bola, dia baru bisa masuk ketika masih ada tempat yang bisa dia tempati. Istilahnya seperti itu. Jadi Kemenak ini sudah punya hitung-hitungan di setiap tahunnya berapa jamaah dari urut porsi yang ternyata tidak sanggup membayar atau tidak sanggup melunasi. Perkiraan mereka mungkin sekitar 20-30% itu gagal bayar. Jadi yang gagal bayar ini
nantinya tidak jadi berangkat di tahun ini misalkan, dan kemungkinan bisa berangkat di tahun depan kalau di tahun depan bisa melunasinya. Nah, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh si jamaah haji urut porsi yang tidak bisa membayar, jadi disediakanlah jamaah haji cadangan untuk mengisi nanti ketika ada kuota yang masih tersisa dan siap dan dia sudah membayar pelunasan. Kalau pengalaman saya di tahun 2024 kemarin, saya ikut sebagai jamaah haji cadangan 2024 kuota Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan kabupatennya saya Jepara. Nah, singkat cerita, di awal Januari, sekitar tanggal 6, tanggal 7 itu sudah muncul pengumuman di IG-nya Kemenak RI. Kemudian saya cek linknya, ternyata ada jamaah haji reguler, urut porsi, dan juga jamaah haji cadangan. Nah, saya cek di kedua file tersebut, ternyata ada nama saya yang di jamaah haji cadangan. Kemudian untuk kuota jamaah haji pada tahun 2024 di Jawa Tengah itu sebanyak 31.290 jamaah. Nah, yang disediakan di list jamaahnya yang urut porsi itu sebesar 28.510, untuk lansia 1.519, jadi totalnya urut porsi dan lansia itu sebesar 30.029 jamaah. Nah, di sisi lain disediakan juga kuota haji calon jamaah haji cadangan sebanyak 9.113. Kalau di prosentase, yang kuota Jawa Tengah urut porsi plus lansia itu dibandingkan dengan jamaah haji cadangan, itu jamaah haji cadangannya adalah 30%. Nah, jadi dari data ini bisa kita estimasikan bahwa prosentase kegagalan bayar dari masing-masing daerah atau provinsi di setiap tahunnya itu sekitar 20-30%. Seperti itu. Kemudian Kemenak Kabupaten Jepara itu memasukkan saya ke dalam sebuah grup. Mereka menginfokan bahwa masnya saya masuk dalam jamaah cadangan, kemudian dia memasukkan saya ke dalam grup yang isinya itu adalah jamaah-jamaah cadangan di Kabupaten Jepara. Kemudian di-share lah list jamaah haji Jepara cadangan tahun 2024 itu sekitar 400-an orang, dan saya di list tersebut itu mendapatkan nomor urut 121. Nah, jadi dari sekian banyak jamaah itu nantinya dipilih yang diberangkatkan itu mulai dari nomor urut yang paling dekat dengan nomor porsi, urut nomor porsi yang diberangkatkan. Nah, jadi misalkan kita ibaratkan nomor 1 sampai 10 itu adalah nomor urut porsi yang jatahnya berangkat di tahun ini, misalkan. Kemudian 11 sampai 15 itu adalah cadangan. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 itu ternyata bisa membayar, bisa melunasi, tapi si nomor 5 itu gagal melunasi, berarti si nomor 11 itu nanti akan naik menjadi jamaah yang bisa berangkat tahun ini. Nah, misalkan seperti itu. Tapi nanti juga sama halnya ketika nomor 6, 7 bisa melunasi, nomor 8 tidak bisa melunasi, nomor 12 ini nanti naik. Nah, misalkan kuotanya yang diberangkatkan itu hanya 10 orang. Idealnya seperti itu bayangannya ya. Semoga bisa difahami. Kemudian tahap-tahap pelunasan itu kan terbagi menjadi 2. Tahap pelunasan pertama itu adalah periode, seingat saya itu sebelum puasa. Jadi masih bisa. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan kepastian berangkat di status yang urut porsi reguler atau yang cadangan, itu nanti diberi kesempatan untuk membayar pelunasan. Terjadi 2 tahap kalau kemarin. Jadi sebelum pelunasan itu juga diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan atau istitoah kesehatan. Jikalau istitoahnya itu lolos atau baik,
kondisi fisiknya, kondisi kejiwaannya, maka bisa untuk melanjutkan ke pembayaran pelunasan. Tapi kalau masih terkendala, ada kendala, nanti bisa diperbaiki sambil diobati. Kemudian nanti ada jangka waktu terakhirnya kapan untuk batas akhir penginputan istitoah kesehatan untuk kemudian dilanjutkan ke pembayaran. Itu nanti akan masuk ke tahap kedua. Itu kalau tidak salah itu bisa masih setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, kalau pengalaman saya kemarin seperti itu. Saya karena istitoah kesehatannya lolos cepat, alhamdulillah. Jadi pelunasannya langsung di bulan kira-kira Februari atau Maret gitu. Saya sudah bisa melunasi. Sementara ibu saya yang jamaah cadangan juga, tetapi ada kendala di kesehatannya, ada problem di gula, jadi harus tes beberapa kali sebelum mendapatkan hasil yang baik. Itu ibu saya baru bisa melunasi kalau tidak salah itu periode hampir mendekati Lebaran kalau nggak salah, puasa kalau nggak salah itu sudah dilunasi. Oke, untuk info tambahan juga Bapak Ibu bisa mengecek status operasional haji tahun 2024 dan juga tahun 2025 ini belum berjalan, masih baru adanya haji khusus. Tapi sebagai gambaran mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengecek sendiri sejauh mana progres pembayaran atau jumlah jamaah haji yang sudah membayar, sudah pelunasan, status cadangan ataupun non cadangan itu bisa di websitenya Siskohat punyanya Kemenak, yaitu URL-nya haji.kemenak.go.id atau nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi juga. Sebagai contoh, ini adalah pelunasan haji reguler. Ini kalau kita pilih haji rutin, ini artinya haji reguler di sisi kanan ini. Kalau haji khusus, ini haji khusus. Kalau orang tua, duta besar ini beda lagi nanti. Yang kita perlu fokuskan ini adalah haji rutin dan juga haji khusus saja. Ini kita pilih haji rutin. Untuk status cadangannya, kita bisa pilih. Kalau 0 itu dia tidak cadangan, atau dalam arti dia bukan jamaah haji cadangan. Kalau 1 itu dia jamaah haji cadangan. Nah, ini pelunasan tahap 1. Jadi ada 2 tahap pelunasan. Jadi ini adalah data real time-nya yang bisa Bapak Ibu cek sendiri. Kalau mau mengecek, ini masing-masing provinsi juga sudah ada datanya. Di seluruh jamaah haji, baik cadangan ataupun non cadangan, di tahap pertama itu yang sudah melunasi sebanyak 200.000 sekian. Nah, inilah pokoknya. Dengan persentase pelunasan 93,93%. Ini untuk tahap 1. Sementara kalau kita tambahkan tahap 2, sebelumnya kalau mau mengecek untuk yang per provinsi juga bisa. Nah, ini Provinsi Jawa Tengah. Totalnya 39.000. Ini baik cadangan maupun non cadangan 39.000. Kemudian yang sudah lunas itu 31.290. Nah, kalau kita masuk ke tahap 2, mau kita lihat tahap 2-nya saja juga bisa. Mau kita lihat dua-duanya juga bisa. Nah, artinya kalau kita centangnya cuma yang 2, itu berarti cuma yang tahap 2 saja. Ini sebesar 9,66%. Nah, ini segini. Kalau kita aktifkan semua, status cadangan dan non cadangan, terus tahap 1 dan tahap 2, itu juga bisa akan keluar hasilnya sebanyak 220.974. Ini persentase pelunasannya bahkan sampai melebihi 100% dari kuotanya mungkin ya. Nah, ini kan kuotanya 213320. Ternyata yang melunasi sebanyak 220.974. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bisa memberikan pengetahuan yang baru terkait dengan jamaah haji, terutama jamaah haji cadangan. Semoga
Bapak Ibu yang ingin melaksanakan haji di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kemakburan atas haji dan umroh Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Terima kasih banyak. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, bisa Bapak Ibu koreksi di kolom komentar. Atau mau menambahkan kritik, saran juga boleh tambahkan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.